semuanya, jumpa lagi bersama saya Desa Aristia. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal TIU SKD untuk persiapan CPNS 2021. Nah, teman-teman harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Nah, untuk mempersiapkan diri teman-teman, saya akan menemani melalui konten-konten di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan soal-soal TIU SKD. Baiklah, kita akan membahas soal pertama. Soal ini mirip dengan soal-soal yang sering muncul pada TIU SKD. Kita lihat di sini, Rina membeli gaun yang harganya itu Rp156.000, kemudian diskonnya sebesar 5%. Pertanyaannya, berapa rupiah yang harus dibayar oleh Rina? Nah, di sini saya akan memberikan dua cara yang berbeda kepada teman-teman semua. Cara yang pertama, jadi kita cari dulu besarnya diskon. Nah, besarnya diskon ini maksudnya adalah dalam rupiah gitu ya. Berapa potongan harga dalam rupiah. Nah, caranya mencari persen diskon 5%, artinya 5/100. Kita kalikan dengan harganya yaitu Rp156.000. Nah, kalau ini kita bagi 100, kita bisa coret nolnya 2 ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman kalikan 5 dikali 156, kemudian tambahkan nolnya 1. Kalau teman-teman kalikan, ini 7.800. Kalau masih bingung ya ini sebenarnya perkalian aja ya, 5 dikali 1560. Cara cepatnya 5 kali 156 tambahkan nolnya 1 itu 7.800. Nah, berapa rupiah yang harus dibayar? Yang dibayar tentu harga awal 156.000 kita kurang dengan 7.800. Ini sama dengan 148.200. Ya, tentu dalam rupiah ya. Nah, ini cara satu. Kemudian cara yang kedua, teman-teman kurangi dulu persen diskonnya ini ya, 100% dikurang 5%. Kita kurang dulu, ini kan 95%. Nah, ini adalah persen yang harus dibayar. Jadi, berapa yang harus dibayar? Kita kalikan saja 95% ini atau 95/100 dengan 156.000. Seperti ini, coret nolnya 2. 95 dikali 156, ini tambahkan nolnya 1. Jadi yang harus dibayar adalah Rp148.200. Ya, jawabannya C. Sekarang, manakah cara yang mudah, cara 1 atau cara 2? Itu saya kembalikan ke teman-teman, mana yang teman-teman merasa itu mudah dan nyaman untuk digunakan, silahkan digunakan. Soal ini mudah bukan? Iya, sangat mudah. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah yang harus dibayar untuk 1 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak adalah 165.000. Jadi di sini kita akan misalkan terlebih dahulu harga tiket dewasa sama dengan D, kemudian harga tiket anak-anak sama dengan A. Diketahui 1 tiket dewasa berarti D ditambah 1 tiket dewasa ditambah 2 tiket anak-anak. Berarti D ditambah 2A sama dengan 165.000. Kemudian, jika harga sebuah tiket dewasa 30.000 lebih mahal daripada sebuah tiket anak-anak, ini artinya apa? D itu sama dengan 30.000 ditambah A. Jadi ini kita harus memahami maknanya ini. Makna dari pernyataan ini bahwa harga sebuah tiket dewasa 30.000 lebih mahal daripada sebuah tiket anak-anak. Artinya D sama dengan 30.000 ditambah A. Kalau lebih mahal ya berarti kita tambah gitu.
gitu ya. Ini nanti kita substitusikan ke sini. Substitusi itu artinya kita ganti. Kita ganti D ini dengan ini. Nah, kita akan punya D-nya kita ganti dengan 30.000 ditambah A ditambah 2A sama dengan 165.000. A ditambah dengan 2A ini bisa kita dapatkan 3A. Ini ya, 1A ditambah 2A jadi 3A. 30.000 ditambah 3A sama dengan 165.000. Kemudian 3A sama dengan 165.000 dikurang dengan ini ya, 30.000. 3A sama dengan 135.000. A sama dengan 45.000. Pertanyaannya adalah, berapakah harga sebuah tiket anak-anak? Karena tadi kita memisalkan harga tiket anak-anak itu dengan A, berarti harga sebuah tiket anak-anak ya ini ya, 45.000. Jadi jawabannya D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%, manakah pernyataan berikut yang benar? Kita tahu bahwa kalau 16% itu artinya 16/100. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, saya akan memberikan beberapa cara. Cara pertama, kita buat X per Y. Nah, X-nya sama dengan 1/16. Per Y-nya 16/100. Untuk pembagian pecahan seperti ini, kita bisa tuliskan 1/16, baginya ini jadikan kali, ini dibalik 100/16. Sama-sama kita bagi 4, ini 25, 16 bagi 4, 4. Jadi 1 dikali 25, 25 per 4 dikali 16, 64. Nah, ini kita bisa lihat X per Y, 25/64, artinya X kurang dari Y. Kalau teman-teman kurang suka atau kurang nyaman, kurang paham dengan cara yang itu, saya akan memberikan cara yang lain. Nah, cara lain, cara 2, kita akan langsung bagi 1/16. 1/16 itu kalau kita hitung, ya 1 dibagi 16, teman-teman bisa gunakan pembagian bersusun, ini 0,0625. Sedangkan Y sama dengan 16% atau 16/100, ini 0,16. Pembagian dengan 100 ini mudah ya. Kalau pembagian dengan 100 artinya 2 angka di belakang koma, 0,16. Kalau kita bandingkan, ini 0,0625. Sedangkan Y 0,16, jelas X kurang dari Y. Seperti itu. Sekarang saya kembalikan ke teman-teman mau menggunakan cara 1 atau cara 2. Ini jawabannya B, X kurang dari Y. Nah, ada sedikit tambahan untuk menghitung ini. 1/16. 16 itu adalah 4 dikalikan dengan 4. 1/4 itu 0,25 dikali dengan 0,25. 25 dikali 25 itu 625. 2 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Nanti ada 4 angka di belakang koma. Jadi 0,0625. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal cerita. Seorang petani dengan cara manual dapat menggarap sawah seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Kalau selama 6 jam 600 meter persegi, berarti 1 jam itu yang bisa digarap seluas 600 meter persegi dibagi 6, yaitu 100 meter persegi. Dan jika menggunakan traktor, waktu yang dibutuhkan hanya 3 jam. Pada suatu saat setelah menggunakan traktor selama 1 jam 30 menit, traktor tersebut rusak. Nah, di sini dia baru mengerjakan 1 jam 30 menit, artinya 1,5 jam dengan menggunakan traktor. Sedangkan kalau dia menggunakan traktor itu dia butuh waktu 3 jam. 1,5 jam itu tentu setengahnya dari 3 jam. Kalau begitu,
dia baru mengerjakan setengahnya ya, setengahnya 600, artinya dia baru kerjakan 300 meter persegi menggunakan traktor, ini dengan waktu 1 jam 30 menit. Dia baru kerja setengahnya ya. Jadi 1,5 jam atau 1,5 jam itu setengah dari 3 jam ya. 3 jam kalau kita bagi 2 itu 1,5 jam. Dia baru kerja setengahnya ya, 300 meter persegi. Traktor tersebut rusak dan petani tersebut harus menyelesaikan secara manual menggunakan cangkul. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, sekarang kita cari dulu waktu yang dibutuhkan untuk bekerja secara manual. Waktu kerja secara manual. Nah, karena dia sudah kerja 300 meter persegi, dia berarti harus mengerjakan 300 meter persegi lagi. Tadi kalau manual 1 jam itu 100 meter persegi. Berarti kalau 300 meter persegi, 1 jam itu kita kali 3. Ya, ini akan diselesaikan dalam 3 jam. Jelas ya? 100 meter persegi dalam waktu 1 jam. Kalau 300 meter persegi kita kali 3. Jadi 3 jam. Pertanyaannya, hati-hati di sini. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ingat, ini waktu 3 jam ini kalau dikerjakan secara manual. Sedangkan sebelumnya dia sudah bekerja 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Nah, dua hal ini kalau kita jumlahkan, ini adalah waktu keseluruhan dia menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya apa? 1 jam ditambah 3 jam, 4 jam 30 menit. Jawabannya E. Kalau yang ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan cara manual, maka jawabannya yang ini, 3 jam. Kalau yang ditanyakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, berarti keseluruhan waktu ya teman-teman. Jangan sampai kita salah mengartikan pertanyaan itu sehingga yang kita jawab 3 jam. Padahal ini harus kita jumlahkan dengan waktu yang sudah dia gunakan ketika dia bekerja menggunakan traktor tadi, yaitu 1 jam 30 menit. Ditambah dengan yang manual 3 jam. Jadi 4 jam 30 menit. Jelas ya? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.